10 liter air 500 ml Jakaba, 500 ml Ecoenzym. Nah, ini diaduk. Ditambah dikit boleh Jakabanya, menambah unsur N. Siap dikocorkan. Nah, cukup 100 ml ataupun 1 gelas ya. Cabai rawit biasa. Nah, ini karena naungannya memang terlalu tinggi ya, jadi sinar matahari kurang, jadi daunnya kelihatan muda sekali. Nanti tingginya tinggi. Nah, nanti kita coba ambil sebagian ya, karena ini kebetulan di vanili memang ya. Di lokasi vanili bagusnya memang tidak ditanam lagi. Hanya saja kita uji coba, sekalian uji coba Jakaba dan Ecoenzym. Nah, ini kapulaga ini. Sudah ada yang berbuah, tapi biasanya yang kita panen kemarin buahnya sedikit ya. Sebagai uji coba aja di tanah taruh. Kalau dibanding dengan penggunaan pupuk kimia sih sepertinya sama-sama saja sih. Coba kita lihat lebih dekat. Kalau dari ukuran bunga sih lumayan ya teman-teman, ada yang 4 dalam satu ketiak. Memang perlu penyangga sih sebenarnya. Ini baru produksi pertama nih. Ini memang karena di kopi ya, jadi agak sempit sekali, udah kurang sinar matahari. Nah, ini juga tanpa pernah mendapatkan pupuk kimia ya. Ini dari awal tanam juga memang pakai mulsa ya, sekitar 2000 batang. Ini masih panjang sana. Nah, menurut kita lumayan sih dengan penggunaan Ecoenzym dan Jakaba 50 ml per liter air. Ini cabai rawit Kaban katanya, karena mungkin daerahnya daerah pengembangannya pertama itu di sebuah desa Kaban, sebuah desa di Kabupaten Garut, desa Kaban namanya. Jadi di buahnya besar ya teman-teman. Ini masih belum, sekitar sebulan lagi lah ya baru bisa dipanen. Nanti dia besar nih, sama seperti cabai caplak, tapi kalau cabai caplak dia agak kuning ya, dia lebih kuning buahnya.
seperti yang kita buat di rumah. Nah, seperti ini dia kondisinya. Kalau untuk calon bunga atau calon buah ini luar biasa ya, kita lihat. Tapi apakah nanti dia cukup ya nutrisinya dengan hanya pengecoran jakaba dan ekoenzim, atau kita naikkan dosisnya ya mungkin ya, karena selama ini hanya 50 ml per liter air, mungkin bisa kita naikkan ke 75 ya, atau bahkan 100 mungkin. Ya nanti kita lihat. Semua memang cabai seperti ini kalau kondisi kelembapan tinggi dia suka ini ya, terbakar dia di atas. Ini mungkin fungisida perlu karena jamurnya agak tinggi ya. Kalau bunga luar biasa nih. Oke, itu dia sahabat tani, sahabat organik. Ya, kita hasil review kita hari ini terkait penggunaan organik ya, khususnya jakaba dan ekoenzim. Juga penyemprotan baru sekali kita semprot dengan PSP. Nanti coba kita ini lagi untuk pembesaran buah, mungkin bisa membantu ya, karena ini banyak sekali bunga-bunga yang bakal muncul. Jadi sepertinya perlu penambahan nutrisi ekstra ya, dengan peningkatan dosis pada saat aplikasi, atau yang kedua penambahan PSP, penyemprotan PSP. Nah, oke. Ya, kalau sebelumnya tanah ini kondisinya memang sudah parah sekali ya, udah minus istilahnya. Kalau pH udah di bawah 5 ini. Makanya kemarin sebenarnya kita gantikan coba penggunaan organik ya, karena kalau kita lihat perkembangan cabai yang ditanam kita tanam sebelumnya itu sudah sama sekali nggak bergerak ya, nggak bertumbuh. Ini udah mending ya teman-teman kalau dibanding dengan yang lahan sebelahnya, sehingga kemarin kita terpikir untuk beralih ke organik ya, karena sebenarnya penggunaan pupuk kimia cukup tinggi selama ini. Jadi beratnya tanah sudah mati, untuk penebaran dolomit juga sudah kita lakukan, tapi sepertinya masih tetap. Tapi kalau ini kita lihat udah ada perkembangan ya, sejak kita menggunakan ekoenzim dan jakaba sudah sedikit berubah bentuk daunnya, bentuk bunganya, batang juga sudah sedikit lumayan lah, walaupun hanya seperti ini. Tapi memang pencegahan penyakitnya masih belum ditangani secara ekstra ya, baru hanya untuk uji coba jakaba dan ekoenzim saja. Masih dalam tahap perkembangan. Ini 6 kali pengecoran. Nah, ini besar nih, tapi belum bisa panen juga nih, sekitar 2 minggu lagi. Ini yang sebelumnya menggunakan pupuk kimia nih, hanya 3 kali panen. Udah seperti ini kondisinya. Ini jarak sekitar 5 meter dari sana tadi. Ini kondisinya teman-teman, padahal belum tua. Makanya kemarin kita coba kocor lagi dengan jakaba, tapi ternyata nggak mampu lagi ya, hanya seperti ini aja nih.
mungkin udah terserang penyakit ya terlebih dahulu karena sudah kekurangan nutrisi. Baru diganti sayur di bawahnya. Mungkin nanti di sini rencananya akan ditanam lagi cabai pengganti nih, tapi penggunanya bukan lagi kimia, tapi karena kita lihat di sana tadi sudah lumayan ya, sudah bisa bergerak, tidak hanya seperti ini. Ini juga belum tua nih teman-teman. Kalau di penanaman sebelumnya itu sampai 1 tahun 2 bulan ini produksi terus. Tapi karena itu tadi kondisi tanah kita memang sudah minus sekali ya, karena ada kopi, ada pisang juga di sini ditanam sembarangan. Kita lihat juga untuk sayurnya, ini agak lambat perkembangannya dan tidak merata. Memang bibit dari awalnya itu tidak bagus. Tapi ini pengocoran jakaba ada 2 kali nih, dan ekoenzim khusus untuk sayur. Nah, kita pelajari lagi nanti kira-kira aplikasinya itu apakah dengan menaikkan dosisnya itu bisa memperbaiki ya. Tapi biasanya untuk penggunaan organik memang tidak bisa langsung ya teman-teman, karena dia ada proses untuk perbaikan tanah juga. Nah, ini sampai ke atas nih. Oke, itu dia review aplikasi langsung ke lahan. Kalau kemarin-kemarin kita hanya review tentang aplikasi di rumah aja ya. Ini kebetulan ada waktu, kita coba langsung ke lahan dan memperlihatkan seperti apa kondisi sebenarnya. Oke, itu dia teman-teman. Kalau ada tanggapan atau ada sanggahan, silahkan di komen teman-teman, agar kita juga bisa memperbaiki ya, apakah bahan pembuatan dari jakabanya, ekoenzimnya masih perlu diperbaiki. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman ya, mungkin bisa menambah pengetahuan kita juga. Nah, ini memang makanya kemarin kita tanam pisang, karena apapun ditanam di sini sudah tidak maksimal ya. Sudah benar-benar minus sekali, dan pisangnya juga sudah kita babat terus separuh. Nih contohnya teman-teman, biar teman-teman lihat nih. Nah, teman-teman lihat kondisi lahan nih, benar-benar parah sekali. Padahal penanaman jagungnya sama. Ini kelihatan nih, kalau tanaman seperti ini tumbuh, berarti memang sama sekali nggak ada lagi C organiknya. Tidak ada lagi mikroorganisme yang bisa memproses humus, juga unsur hara lainnya. Ini benar-benar parah teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah penambahan dolomit ya, penambahan dolomit dulu, baru nanti kita tambahkan lagi bahan organiknya. Mungkin pupuk kandang ini dosisnya sudah sangat tinggi, harus kita tambah di sini ya. Baru penggunaan organik, jangan lagi kimia. Ini dampak dari kimia teman-teman, luar biasa. Karena dulu di sini jeruk ya, tanaman jeruk, kalau untuk penggunaan kimia itu udah luar biasa sekali tingginya. Dan penggunaan herbisida juga tinggi. Beberapa kali memang kita lakukan penyemprotan herbisida ya, sehingga pelapukannya pun tidak lagi mengandung unsur hara, pelapukan daripada rumput-rumputannya. Nah, ini dampaknya teman-teman kalau terlalu overdosis menggunakan bahan-bahan kimia.
Nah, makanya kemarin sebelah sana, sebelah yang tadi jagung masih muda, itu sudah kita lakukan revitalisasi istilahnya ya. Sudah kita melakukan pendolomitan, pengapuran. Sudah kita lakukan pengapuran kemarin, baru kita lakukan penebaran kohe. Ini kemarin hampir 4 truk ya. 4 truk itu truk kol diesel ya. Baru kita tebar, baru kemudian kita tebar lagi serbuk kayu ya. Serbuk bekas penggergajian kayu. Nah, kalau jenis tanahnya sama merah juga. Baru kita mengurangi penggunaan pupuk kimia. Baru pendolomitan lagi, yaitu pengapuran lagi. Nah, ini kondisinya sudah lumayan, kalau nggak sama seperti yang kita tunjukkan tadi, tapi ini udah jauh lebih bagus. Tapi ini sempat kita istirahatkan sekitar 4 tahun ya. Kita lakukan pengistirahatan lahan selama 4 tahun, karena kemarin di sini kopi, jadi kopinya kita tebang baru sekitar 3 atau 4 tahun kemarin kita biarkan saja. Sudah timbul rumputnya sudah tinggi semua. Baru kita tebar kohenya sekitar 4 truk untuk 3.200 meter. Nah, baru kita tebar lagi serbuk kayu yang dicampur dengan kohe ayam. Baru dilakukan peneraktoran ataupun pembalikan tanah, baru dolomit lagi, baru kita tanam. Ini udah penanaman ketiga ya, kedua. Oh, ketiga, sorry. Ini penanaman ketiga. Oke, sahabat tani semuanya, itu mungkin untuk review penggunaan bahan organik Jakaba, Ekoenzim dan PSB. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada saran, ide, kritik, silakan teman-teman. Kita akan sangat welcome sekali untuk menambah pengetahuan kita dan pembelajaran kita, agar kiranya kita juga bisa nambah pengetahuan ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Salam Majoa-joa.